perkenalkan, nama saya Delia Intan Aulianti. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat tentang Joko Kendil. Pada zaman dahulu, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua dengan anak laki-lakinya. Anak laki-laki tersebut tidak seperti anak pada umumnya. Ia memiliki tubuh yang agak aneh, mirip seperti kendi. Maka semua orang menyebutnya sebagai Joko Kendil. Joko Kendil ini adalah anak yang percaya diri dan juga bahagia. Namun, ibunya bersedih karena melihat dirinya selalu diolok-olokkan oleh teman-temannya. Tetapi Joko Kendil tidak pernah sedikit pun merasa bersedih. Pada suatu hari, di dekat desanya ada sebuah pesta pernikahan. Ia pergi ke pesta tersebut, lalu ia berdiam diri di dapur. Kemudian ada seorang ibu-ibu yang sedang membawa kue dan buah-buahan. Ibu itu melihat Joko Kendil, lalu berkata, "Wah, ada kendi bagus. Ini mah tidak cocok untuk menanak nasi, tetapi cocok untuk menaruh buah-buahan dan juga kue." Sambil ibu itu memasukkan kue dan buah-buahan tersebut. Lalu setelah ibu itu memasukkan kue dan juga buah-buahan tersebut hingga banyak sekali, Joko Kendil pun keluar dari pesta tersebut dengan menggelinding dan juga akan pulang ke rumahnya. Setiba di rumahnya, ibunya kaget karena melihat Joko Kendil membawa kue dan buah-buahan yang sangat banyak. Ibunya bertanya, Dari mana kamu mendapatkan kue dan buah-buahan sebanyak ini? Kamu mencuri?" tanyanya. Namun Joko Kendil menjawab, "Ibu, ini bukan hasil curian, tetapi tadi ada ibu-ibu yang menyangka bahwa aku adalah kendi biasa. Dan lalu ibu itu memasukkan buah-buahan dan kue yang sangat banyak ini ke dalam kendiku." Setelah itu, setelah bertahun-tahun, Joko Kendil mulai beranjak dewasa dan ia mulai berbicara bahwa dirinya ingin menikah. Ibunya bingung karena siapa yang mau menikah dengan anaknya yang bertubuh seperti kendi tersebut. Ia berkata, "Nak, apakah permintaanmu tidak salah? Kita hanyalah seorang orang miskin, dan juga siapa yang ingin menikah denganmu dengan melihat tubuhmu yang seperti kendi tersebut?" Lalu ibunya lebih kaget ketika Joko Kendil berkata bahwa dia ingin menikah dengan putri raja saja. Ibunya tidak mengizinkannya untuk menikah dengan putri raja karena pasti putri raja tidak mau menikah dengan Joko Kendil. Namun Joko Kendil kekeh ingin menikah dengan putri raja. Keesokan harinya, ibu dan Joko Kendil pergi ke istana untuk menemui raja. Ia menyampaikan bahwa Joko Kendil anaknya ingin melamar salah satu putri raja tersebut. Raja kaget dan juga bingung.
karena putrinya pasti tidak akan ada yang mau menikah dengannya. Namun, raja tetap bijaksana dan juga menyampaikan lamaran tersebut kepada 3 putrinya. Tetapi, putri sulung menolak dan berkata, "Saya tidak mau menikah dengan seorang aneh seperti dia. Saya hanya ingin menikah dengan orang yang kaya raya." Dan putri tengahnya pun menolak dengan berkata, "Saya pun tidak sudi menikah dengan Joko Kendil. Yang saya inginkan hanyalah seorang pangeran seperti ayah," bilangnya. Namun putri bungsunya tidak sama seperti kakaknya. Putri bungsunya malah menerima dengan tulus lamaran dari Joko Kendil tersebut. Ia berkata, "Ayah, restui aku menerima lamaran Joko Kendil. Tolong restui aku." Seperti itu. Ayahnya kaget tetap dan juga heran. Tetapi ayahnya tidak bisa menolak karena putri bungsunya sudah dengan tulus. Setelah menikah, putri bungsu selalu diejek oleh kakak-kakaknya. Kakaknya berkata, "Lihat, suami putri bungsu, jalannya menggelinding seperti bola." Seperti itu. Tetapi putri bungsu tetap sabar dan juga tabah. Dan pada suatu hari, raja membuka sebuah perlombaan ketangkasan yang diikuti oleh pangeran-pangeran gagah dan juga berani. Semua menonton acara tersebut kecuali Joko Kendil. Ia beralasan bahwa ia sedang sakit badan dan tidak bisa menghadiri acara tersebut. Jadi hanya putri bungsu yang menghadiri acara tersebut. Di dalam pertengahan acara, tiba-tiba seorang ksatria yang gagah dan berani muncul dengan kuda dan senjatanya. Lalu kakaknya mengejek kembali kepada putri bungsu. "Lihat, ksatria gagah itu hanya cocok untuk kita berdua. Adik hanya memikirkan suaminya yang berbentuk kendi itu." Mendengar perkataan itu, putri bungsu sakit hati dan langsung meninggalkan acara tersebut dan masuk ke kamarnya. Ketika masuk ke kamar, dia tidak melihat suaminya, tetapi hanya melihat sebuah kendi. Karena kesal, dia memecahkan kendi tersebut hingga berkeping-keping. Setelah itu dia menangis terseduh-seduh. Di saat ia menangis, seorang ksatria gagah tadi tiba-tiba masuk ke kamarnya dan mencari sebuah kendi, tetapi hanya melihat pecahan kendi dan juga hanya melihat istrinya yang sedang menangis tersebut. Ia bertanya, "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" Lalu putri bungsu kaget karena ada ksatria gagah yang masuk ke dalam kamarnya. Putri bungsu bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu masuk ke kamarku?" Lalu
Kesatria tersebut menjawab, "Aku suamimu Joko Kendil." Putri bungsu pun kaget, dan Joko Kendil pun menceritakan apa yang telah dia alami selama ini hingga dikutuk menjadi kendi. Kedua kakaknya setelah tahu bahwa kesatria tersebut adalah Joko Kendi, kedua kakaknya menyesal dan iri kepada putri bungsu. Namun putri bungsu sekarang sudah bahagia bersama Joko Kendi tersebut. Tamat.